Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak sehat selalu. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Anak hebat, seperti biasa, kegiatan yang akan kita lakukan yaitu menyimak video pembelajaran dan menjawab pertanyaan. Mari kita mulai kegiatan yang pertama, yaitu menyimak video pembelajaran berikut ini. Memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan membutuhkan ketegasan dan keberanian. Bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Pagi itu, ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan. Mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Benny, tetapi Benny tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Benny. Tiba di depan kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Iya, Bu," jawab Benny. Ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tas. "Kamu tadi terlambat bangun, Benny?" tanya ibu. "Iya, Bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas." "Benny baru tidur pukul 11 lebih," jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu, Bu," jawab Benny lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun," kata ibu. "Maksud ibu?" tanya Benny. "Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan?" kata ibu. "Iya, Bu, besok-besok Benny tidak akan menunda mengerjakan tugas," kata Benny. "Baiklah, tapi ibu senang kamu tetap berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu bantuan orang lain. Ayo sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu," kata ibu. Sekarang diskusikan dengan teman dalam kelompokmu hal-hal berikut. Yang pertama, pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Yang kedua, sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas? Yang ketiga, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Selanjutnya, bacakan hasil diskusi kalian di hadapan kelompok-kelompok lain. Setelah selesai berdiskusi, coba cocokkan jawabanmu dengan jawaban berikut. Yang pertama, pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Misalnya jawabannya yaitu pernah. Sikap apa yang tidak pantas ditiru dari cerita Benny di atas? Sikap bermalas-malasan dan suka menunda-nunda pekerjaan. Kemudian sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Sikap yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas yaitu sikap bertanggung jawab. Walaupun terburu-buru, Benny tetap mengerjakan tugas yang diberikan. Kemudian sikap berjiwa besar, yaitu Benny mau mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kemudian juga sikap patuh pada orang tua. Benny menuruti dan menyanggupi permintaan ibunya.
Kata Ibu Beni, kita harus mampu memimpin diri sendiri. Dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu mengatur waktu untuk melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Yang pertama, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Dan yang ketujuh, yaitu menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Sekarang tuliskanlah contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupanmu sehari-hari. Contoh-contoh penerapan nilai-nilai keadilan yaitu bergotong royong, membuat kue yang akan diberikan kepada teman yang sakit pada saat menjenguknya. Kemudian ayah memberi uang saku secara adil kepada saya dan saudara-saudara yang lain. Kemudian juga berusaha menolong orang lain di sekitar kita sesuai dengan kemampuan kita. Menghargai hasil karya adik juga termasuk dalam penerapan nilai-nilai keadilan. Kemudian menghormati pejalan kaki saat menyeberang ketika sedang berkendara, dan juga belajar dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan sebaik-baiknya saat ada PR. Yang kedua, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitarmu. Pelaksanaan keadilan di lingkungan sekitar saya sudah berjalan dengan baik, walau masih ada beberapa orang yang kurang bisa melaksanakannya dengan baik, seperti beberapa teman yang masih suka bermain pada saat banyak orang-orang istirahat di rumahnya. Juga ada beberapa orang yang kurang menghormati hak pejalan kaki dengan berjualan di sepanjang trotoar dekat rumah saya. Pada pembelajaran 2, kamu telah membuat peta pikiran tentang menghadapi masa pubertas. Sekarang presentasikan hasil karyamu di depan teman-teman dan Bapak Ibu guru. Lakukan secara bergantian, berikan apresiasi kepada temanmu yang sedang mempresentasikan karyanya. Hari ini kamu akan berpidato dengan menggunakan teks pidato yang sudah kamu buat. Kamu pun akan mempraktekkan nilai-nilai kepemimpinan karena kamu akan memimpin 10 orang teman kelasmu. Pilihlah tempat untuk berpidato di hadapan teman-temanmu itu. Berpidatolah dengan lantang, percaya diri, dan penuh semangat. Namun tetap harus santun. Demikian anak hebat, materi pembelajaran 5, subtema 3, tema yang ke-7. Selanjutnya tugas kalian menjawab pertanyaan pada setiap kolom pembelajaran 5 berikut ini. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.